Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Makassar, jurusan D3 Keperawatan. Kelas 1A, NIM PO 713201201043, kelompok B. Di sini saya akan melakukan ujian praktek penyuluhan mengenai obat-obatan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya merupakan mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Makassar, jurusan D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pemberian obat-obatan COVID-19. Waktunya 10-15 menit ya, Ibu. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian COVID-19. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, negara Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk negara Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang. Menurut data yang dirilis, COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 3 Mei 2021 adalah 1.677.274 orang, dengan jumlah kematian 45.796 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 2,7%. Jika dilihat dari presentasi angka kematian golongan usia, maka kelompok usia 46 sampai 59 tahun memiliki presentasi angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,6% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 43,4% sisanya adalah perempuan. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama itu demam, batuk kering, dan sesak nafas. Ada juga gejala lainnya berupa diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa, dan ruam di kulit. Selanjutnya saya akan menjelaskan 2 jenis obat COVID yang sering digunakan di rumah sakit, yaitu ada remdesivir dan favipiravir. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai remdesivir. Desivir adalah salah satu obat antivirus yang sedang diteliti dan dianggap memiliki potensi untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Remdesivir hanya mengizinkan rumah sakit untuk memberikan obat antivirus ini kepada pasien COVID-19 dengan gejala yang parah untuk membunuh coronavirus. Remdesivir harus diberikan secara intravena. Menurut data Mayo, obat ini sebenarnya digunakan untuk mengatasi virus Ebola. Kemudian riset menunjukkan remdesivir dapat membantu mempercepat pemulihan pasien COVID-19. Namun FDA juga mengklaim obat ini tidak sepenuhnya tidak aman untuk mengatasi pasien COVID-19 karena bisa menimbulkan penyakit kadar enzim hati yang memicu kerusakan hati. Berikut dosis dan aturan pakai remdesivir. Hingga saat ini, data yang tersedia mengenai dosis remdesivir untuk mengatasi COVID-19 masih sangat terbatas. Pada beberapa uji coba yang dilakukan, dosis yang diberikan adalah 200 mg pada hari pertama, dilanjut 100 mg pada hari kedua dan selanjutnya. Lama pengobatan dalam penelitian ini berkisar 5-10 hari. Interaksi remdesivir dengan obat lain. Penggunaan satu obat bersamaan dengan obat lain dapat menimbulkan interaksi. Begitu juga dengan remdesivir. Data yang ada saat ini menyatakan bahwa remdesivir tidak boleh diberikan bersamaan obat antivirus lain yang juga sedang diuji coba untuk mengatasi COVID-19, seperti lopinavir dan ritonavir. Obat golongan antivirus ini tersedia dalam bentuk suntik. Obat resep ini hanya boleh disuntikan oleh dokter atau oleh petugas medis di bawah pengawasan
dokter. Selanjutnya efek samping. Seperti telah disebutkan di atas, remdesivir masih dalam tahap uji coba. Oleh sebab itu, efek samping yang mungkin muncul akibat penggunaan obat ini belum diketahui. Selanjutnya, obat kedua yaitu favipiravir. Favipiravir adalah obat golongan antivirus temuan Jepang yang bermanfaat untuk mengatasi influenza. Penggunaan obat ini telah disetujui pemerintah Jepang sejak tahun 2014. Favipiravir juga dapat digunakan untuk menghambat replikasi virus influenza A dan B, bahkan virus Ebola. Dilansir dari pedoman tata laksanaan COVID-19 oleh beberapa perhimpunan dokter Indonesia, favipiravir bisa digunakan pada pasien dengan gejala ringan hingga berat. Penggunaan obat ini disebut cukup efektif untuk mengobati COVID-19. Namun untuk mengetahui efektivitas, keamanan, dan efek sampingnya masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Dosis dan aturan pakai favipiravir. Penggunaan favipiravir dalam penanganan infeksi virus corona akan dipertimbangkan oleh dokter sesuai keparahan penyakit dan kondisi penderita secara umum. Cara menggunakan favipiravir dengan benar. Yang pertama, obat ini hanya bisa digunakan sesuai anjuran dokter. Dan yang kedua, favipiravir dapat dikonsumsi bersamaan atau tanpa makanan. Namun untuk mencegah terjadinya nyeri lambung, sebaiknya konsumsi obat ini bersamaan makanan atau setelah makan. Efek samping dan bahaya favipiravir. Belum diketahui efek samping yang bisa disebabkan oleh obat ini. Namun, obat ini dapat menimbulkan beberapa gejala atau keluhan jika digunakan dalam dosis yang berlebihan. Di antaranya muntah, berat badan menurun, penurunan kemampuan pergerakan tubuh. Itu saja yang ingin saya jelaskan kepada Ibu. Apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Cukup. Ibu sudah paham? Paham. Oke, jadi kesimpulan saya dari penjelasan saya ini, penyakit virus corona ini merupakan penyakit menular. Sebagian besar orang yang tertular akan mengalami gejala ringan, berat, bahkan ada yang tidak memiliki gejala. Jika kita mengalami gejala-gejala yang menunjukkan gejala COVID-19, sesegera mungkin memeriksakan diri Anda ke rumah sakit. Kita tidak boleh menyepelekan hal tersebut. Untuk mencegahnya, kita harus menjaga kesehatan diri kita, menjaga imun tubuh agar tetap stabil dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ada beberapa jenis obat COVID, namun untuk penggunaannya harus berhati-hati dan harus mengikuti anjuran dokter. Itu saja dari saya. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penyuluhan dari saya. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.